Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Raya Asih SPD. Saya mahasiswa dalam jabatan di LPTK Universitas Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa PPG 2366102190724. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMP 7 Palangkaraya. Pada kesempatan ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Ibu. Oh ya, anak RA. Pagi Bu. Pagi, apa kabarnya nak? Baik Bu. Ibu menyuruhnya kenapa Bu? Ibu memanggil kamu, ada beberapa hal yang ibu ingin diskusikan dengan kamu. Ayo, mari masuk dulu. Cari tempat yang merasa kamu enak ya nak ya. Oh ya, ibu mau matikan HP dulu ya. Ya Bu. Nah, RA dari kelas 73 ya kan? Ya Bu, saya dari kelas 3. Sebelum ke sini, nah RA dari mana tadi? Apakah ibu mengganggu waktu nak RA? Tidak Bu, tidak mengganggu sama sekali Bu. Saya tadi habis dari kantin sekolah Bu, habis makan. Ya. Apakah makanan di kantin sekolah enak nak? Enak Bu, banyak gorengan dan segala macamnya di sana. Kalau ibu boleh tahu, alamat rumah nak RA di mana? Di Jalan Kalibata Bu. Oh, berarti lumayan jauh juga ya nak? Iya Bu. Kalau ke sekolah, nak RA memakai apa? Kadang di atas, kadang naik taksi Bu. Kalau ibu boleh tahu, pekerjaan orang tua kamu apa nak? Orang tua saya bekerja sebagai pedagang Bu. Oh, sebagai pedagang ya nak? Iya Bu. Menurut nak RA, bagaimana keadaan ruang BK sekarang nak? Cukup nyaman Bu, bersih, tidak berisik seperti kelas saya Bu. Nah, RA apakah tidak takut ke ruang BK? Tidak Bu, semua guru BK di sini baik-baik semua. Oh, terima kasih Nak RA. Nak RA dapat datang ke sini kapan saja Nak RA mau untuk sharing dan berkonsultasi dengan Ibu. Tugas Ibu di sini untuk memberikan layanan kepada siswa yang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan, bukan untuk melihat temanmu dipanggil ke sini ya nak. Baik Bu. Ya, begitulah tugas Ibu sekarang ya nak. Ibu mau tanya sama nak RA, menurut nak RA tugas konselor itu apa nak? Konselor itu adalah guru BK, sedangkan konseling itu adalah peserta didik seperti nak RA. Menurut nak RA, apa peran konselor dan konseli dalam proses konseling? Konselor itu adalah guru BK seperti ibu, dan konseling itu adalah peserta didik. Menurut pendapat saya, tugasnya konselor itu adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Sebenarnya menurut pendapatmu itu masih kurang tepat nak. Di sini ibu sebagai konselor yang berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu kamu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Sedangkan kamu sebagai konseling
berperan aktif dalam mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur, serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Seperti itu ya Bu. Saya akan berusaha aktif proses konseling ini Bu. Sebelum Nak RA datang ke sini, apakah Nak RA sudah bilang dengan temannya bahwa Nak RA mau datang menemui Ibu? Sudah Bu, dengan ketua kelas tadi Bu. Baik, meskipun Nak RA Ibu panggil ke sini, tapi kita dalam proses konseling ini kita batasi waktu ya Nak, sehingga tidak mengganggu proses belajar Nak RA setelah ini. Makanya tadi Ibu tanya dengan Nak RA, apakah Nak RA sudah bilang ke temannya mau bertemu dengan Ibu hari ini. Karena proses diskusi ini akan memakan waktu jam pelajaran lainnya. Kalaupun nanti dalam proses konseling masih banyak hal yang belum terselesaikan, nanti kita dapat menjadwalkan ulang untuk melanjutkan kembali konseling kita. Bagaimana kalau kita membatasi waktu konseling kita dalam pertemuan ini, kita batasi sampai kurang lebih 40 menit. Apakah Nak RA bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Kebetulan hari ini Ibu Widi tidak masuk Bu, karena anak beliau sedang sakit Bu. Bu, apakah kira-kira nanti teman saya tahu tentang masalah saya Bu? Ya Nak, kalau masalah itu kamu tidak perlu khawatir. Dalam konseling ada kode etik yang menjamin kerahasiaan tentang masalah yang sedang kamu hadapi. Nak RA tidak perlu khawatir lagi. Ibu bisa jamin kerahasiaan ini tidak diketahui oleh orang lain. Semoga Nak RA percaya sama Ibu. Dan Nak RA bisa berbicara dengan Ibu dengan rasa aman, tanpa diketahui oleh orang lain. Oh, begitu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Baik, dalam pemanggilan Nak RA ke ruang BK ini, Ibu mendapatkan data dan informasi dari beberapa guru mata pelajaran, guru piket, wali kelas, dan beberapa temanmu, dan juga dari angket yang sudah Ibu sebar. Kemarin Ibu dapat melihat Nak RA kurang bisa bergaul dengan temannya, sering datang terlambat dan juga sering menyendiri. Benar Bu. Untuk permasalahan Nak RA ini, Ibu akan mencoba metode PCT, person centered therapy, di mana dengan tujuannya untuk membantu Nak RA menyadari kebimbangan pada diri Nak RA ya Nak. Kalau di kelas, apakah Nak RA lebih banyak diam? Ya Bu, saya bingung harus ngomong dengan siapa. Tidak ada teman Bu. Tidak ada teman. Coba Nak RA ceritakan dengan Ibu. Saya malas Bu berteman dengan teman sekelas. Saya malu. Makanya saya lebih suka menyendiri Bu. Menurut Nak RA, kalau Nak RA menyendiri itu kenapa? Karena saya merasa saya tidak percaya diri Bu. Karena muka saya blok, terus hidung saya pesek Bu. Selama ini Nak RA lebih nyaman bergaul dengan siapa Nak? Dengan kakak saya. Kebetulan kakak saya sekolah di sini Bu, duduk di bangku kelas 81. Oh begitu ya Nak. Apakah rasa kurang percaya diri ini sering kamu rasakan Nak?
Iya Bu, saya sering. Bolehkah Nak RA dapat menceritakan ke Ibu sejak kapan merasa kurang percaya diri? Sejak masuk sekolah ini Bu, kira-kira 5 bulan yang lalu. Terus Nak? Mereka bilang muka saya bulat Bu. Terus Nak? Terus mereka bilang badan saya bau Bu. Daripada mereka mengejar saya terus, lebih baik saya terus sendiri saja Bu. Jadi Nak RA sering duduk sendiri itu karena menghindari teman-temanmu. Takut mereka meledeki Nak RA dan takut mereka bilang badan kamu bau ya Nak. Iya Bu, saya tidak mau lepas jejak saya Bu. Makanya saya tidak mau lepas jejak saya di kelas Bu. Ibu menunggu ibu atau bapak guru yang menyuruh saya untuk melepaskan jaket saya Bu. Tapi saya lepasin Bu. Apalagi jaket saya jarang saya cuci Bu. Terus kenapa jaket Nak RA sering jarang dicuci Nak? Karena jika kalau saya cuci baju Bu, karena orang tua sering titip baju adik saya yang kotor juga dicuci Bu. Itu yang membuat saya malas Bu. Sabun cuci muka pun juga sering habis dengan adik saya Bu. Sering dibuat main waktu sedang mandi Bu. Maka saya lagi bangun Bu. Maka muka saya sering jerawatan Bu. Malu saya Bu, nanti teman-teman makin menambah mengejek saya Bu. Jadi karena jaket sering tidak dicuci mengakibatkan badan Nak RA menjadi bau dan sabun cuci muka kamu habis yang mengakibatkan banyak jerawat di muka kamu ya Nak. Ya Bu, Lalu apalagi Nak? saya sering makan terlambat Bu, karena bangunnya kesiangan Bu. Terus Saya sering dapat mengerjakan tugas Bu. padahal tugas-tugas tersebut dinilai Nak sama ibu bapak guru. Bagaimana nanti dengan nilai-nilai kamu jika tidak mengerjakan tugas? Ya Bu, sebenarnya saya tahu apa yang saya lakukan ini tidak tepat. Saya menyadari seharusnya saya lebih disiplin dan mematuhi tata tertib sekolah. Apalagi saya masih kelas 7, masih ada kesempatan memperbaiki sifat saya. Saya takut tidak naik kelas Bu dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Saya juga malu dengan sikap saya. Saya juga malu dengan kebiasaan saya yang jarang memakai jaket dan memakai di dalam ruangan sehingga menyebabkan badan saya bau Bu. Bagus. Sebenarnya anak RA anak hebat. Nak RA sudah menyadari harus lebih disiplin dan mematuhi tata tertib sekolah. Dan Nak RA juga menyadari jarang mencuci jaket dan jaketnya juga Nak RA sering pakai di dalam kelas, tetapi cara Nak RA kurang tepat dengan tidak mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Dan juga sering tidak mencuci jaketmu ya Nak. Ya Bu, saya tahu. Tapi saya juga bingung Bu, harus bagaimana. Saya takut jika tidak ada teman yang mau bermain dengan saya. Saya sangat malu Bu. Jadi Nak RA takut tidak punya teman ya. Iya Bu, saya butuh dukungan yang semangat biar bisa lebih percaya diri Bu.
Berarti Nak RA butuh dukungan dan semangat biar lebih bisa percaya diri lagi ya Nak. Ya Bu, kalau begini terus, saya takut tidak naik kelas dan tidak punya banyak teman Bu. Ibu memahami perasaan dari Nak RA. Berdasarkan dari cerita Nak RA takut tidak naik kelas karena sering terlambat mengumpulkan tugas. Dan Nak RA juga merasa takut tidak mempunyai banyak teman karena kurang merasa percaya diri pada Nak RA. Ya betul Bu. Ibu paham dengan apa yang Nak RA alami sekarang. Apalagi sekarang Nak RA sedang mengalami masa puber, di mana Nak RA sering memakai jaketnya di kelas yang mengakibatkan keringat Nak RA banyak keluar. Tapi Nak RA tetap memakai jaketnya di kelas sehingga lama-kelamaan menyebabkan bau badan pada diri Nak RA. Dan karena itulah Nak RA duduk lebih sering sendiri sehingga menimbulkan rasa kurang percaya diri pada Nak RA. Dan Nak RA menjauhi teman-temannya. Ya Bu. Nak RA merasa kurang percaya diri. Kira-kira dalam diri Nak RA yang bisa Nak RA tonjolkan atau tunjukkan sehingga membuat Nak RA lebih percaya diri itu apa? Apa kira-kira boleh nggak Nak RA ceritakan untuk Ibu apa yang menjadi bakat Nak RA? Sebenarnya saya baru bergabung di klub dayung Bu. Sekitar 6 bulan yang lalu Bu. Pernah sekali menang tapi 2-3 Bu. Oh, bagus itu Nak. Kalau ada pertandingan dayung ikut serta lagi ya Nak. Apalagi bisa mewakili kota kita. Coba Nak ceritakan untuk Ibu kegiatan Nak RA tadi dari bangun tidur sampai ke sekolah. Awalnya saya bangun jam 4 Bu. Setelah itu saya membersihkan tempat tidur saya. Lalu saya memasak, cuci piring, Ya, terus lipat pakaian. Saya mensetrika baju dulu sebelum mandi Bu. Setelah itu saya mandi. Setelah saya mandi, saya makan Bu bersama adik saya. Setelah itu saya menyapu rumah dan tadi juga sempat ngerjain tugas. Sama saya tadi membantu ibu untuk membawa dagangannya ke pasar. oh begitu ya. Lalu apa lagi? Setelah dari tempat pasar Bu, saya ke sekolah naik taksi. Gimana keadaan taksi tadi? Cukup ramai, terus banyak orang yang berdesak-desakan. Ya, lalu apa lagi? Pas saya dekat dengan sekolah itu macet Bu. Macet. Ya, lalu apa lagi? Tiba-tiba saya merasa mau lupa di situ karena saya merasa capek Bu karena tadi itu sisa-sisa kamu. Terus setelah sampai ke sekolah
saya harus sendiri karena saya merasa kecapean, Bu, juga haus. Oh, apakah Nak LA sekarang merasa haus? Ya, Oh ya, kalau gitu Ibu ambilkan air dulu untuk Nak LA ya. ya, Bu. Ini Nak, silakan diminum. Mohon maaf, tadi Bu belum sempat menyiapkan di atas meja. Nak LA bisa minum dulu. Pelan-pelan saja minumnya, santai ya. Apakah sudah merasa lega Ya, Bu. atau masih merasa haus? Ya. Habis itu, Bu, saya masuk kelas jam 7. Itu mata pelajaran IPA, Bu. Saya kurang paham karena lama susah, Bu. Nggak ngerti juga. Saya banyak tentang sains gitu, Bu. Habis itu, Bu, saya masuk jam pelajaran kedua, pelajaran IPA agama. Kami diajak kelas, Bu, soalnya ruang agama di sini nggak ada, Bu. Kami belajar presentasi. Syukurnya saya bisa selesai presentasi dengan baik dan benar, Bu. Selanjutnya, Pas di bagian alhamdulillah itu, karena kami disuruh bagi satu-satu dengan kelompok kami, itu yang ketua presentasi saya, Bu, di awalnya itu kata bapak saya harus membagi. Habis itu, Bu, saya ke ruang BK untuk memenuhi perintah Ibu, Bu, untuk kesini. Oh iya, Bu, saya boleh lagi, Bu. boleh, silakan Nak. Setelah dari sini, rencana Nak LA mau kemana? Mau ke perpustakaan, Bu, mau baca buku. Terus, Karena ada buku yang saya suka itu di sana, Bu. Jadi saya mau baca itu. oh berarti Nak LA senang membaca buku ya? Iya, Bu. Ya, Suka baca buku itu, Bu. apa bukunya? Jelajah waktu. Jelajah waktu. Berarti suka sekali ya. Iya. Kira-kira Ibu boleh tanya lagi ya sama Nak LA. Boleh, Bu. Apakah orang tuanya membawa bekal tidak untuk Nak LA? Ada, Bu. Bekalnya tahu sama tempe. Oh, ya nggak apa-apa ya Nak. Meskipun bekalnya cuma tahu tempe, tapi kan tahu tempe itu banyak khasiatnya, banyak proteinnya, ya. Iya, Bu. Apakah setelah Nak LA bergabung di Klub Dayung, Nak LA masih merasa minder? Tidak, Bu, karena teman-teman di sana lebih mendesak saya, Bu. Terus, Kami di sana diajarkan untuk menguatkan fisik, Bu. lalu teman-temannya apakah banyak juga di sana? Banyak, Bu.
Iya nak, semoga pergaulanmu di Klub Dayung memberikan kamu dampak positif. Dan juga ibu berharap Nak RA tidak merasa minder lagi di sekolah, seperti Nak RA bisa bergaul dengan Klub Dayung kemarin yang tadi ya. Iya Bu. Nah, sekarang kira-kira apa ya nak yang membuat Nak RA lebih percaya diri lagi dan tidak minder lagi? Ini membuat tubuh saya lebih bersih lagi Bu. Sering-sering mencuci jaket lagi agar tidak bau Bu. Lebih memperhatikan kebersihan diri. Terus nak, Ikut terus dalam pertandingan lagi Bu. Siapa tahu bisa menang terus dan membuat saya lebih percaya diri di depan teman-teman saya Bu. bagus Nak RA sudah menemukan solusi yang ibu pikir sudah tepat. Dan apakah Nak RA mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Iya Bu, saya mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ibu sangat senang mendengar antusiasmu. Kira-kira masih adakah hal yang lainnya yang ingin Nak RA sampaikan ke ibu? Saya rasa sudah cukup Bu. Sebelum kita mengakhiri konseling hari ini, apakah Nak RA mau menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini? Baik, bisa Bu. Saya merasa tidak percaya diri karena jarang mencuci jaket, karena saya jarang mencuci jaket saya, hingga menyebabkan badan saya menjadi bau karena keringat yang menempel pada jaket. Akibatnya saya sering menjauhkan diri dari teman-teman saya dan memilih untuk hidup sendiri. Saya berjanji untuk memperhatikan kebersihan diri dan sering mencuci jaket saya dan tidak menggunakan jaket di dalam kelas. Dan untuk tugas yang sering terlambat saya kerjakan, saya akan lebih mendisiplinkan diri, akan mengerjakan dengan tepat waktu. Oh, ibu sangat senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan Nak RA sekarang? Saya sekarang merasa lebih lega Bu dan tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi setelah konseling ini berakhir, karena waktunya sudah habis, proses konseling belum selesai, karena ada hal-hal yang belum terselesaikan selama konseling tadi, bisa kita atur jadwal ulangnya lagi ya nak. Pesan ibu untuk Nak RA agar Nak RA bisa bergaul dengan temannya dan bisa membuka diri kepada siapa saja, karena tujuan ibu di sini untuk membantu Nak RA dari permasalahan Nak RA hadapi. Dan di Klub Dayung Nak RA, ibu sangat mendukung Nak RA agar dapat berkembang dan meningkatkan prestasi di luar sekolah. Dan ibu juga berharap Nak RA dapat berprestasi di sekolah, mengharumkan nama baik sekolah dengan bakat yang ada pada diri Nak RA. Dan ibu juga berharap kepada Nak RA tidak minder lagi ya nak. Semoga dengan pertemuan ini membuat Nak RA merasa lebih lega dan nyaman, karena sudah mengeluarkan unek-unek pada diri Nak RA
Dan kita juga sudah memecahkan permasalahan Nak RA. Iya, Bu. Bagus Nak, semoga Nak RA bersungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah Nak RA buat. Dan Ibu berharap Nak RA dapat menceritakan hal-hal apa yang sudah Nak RA lakukan di pertemuan selanjutnya. Sekarang Nak RA bisa kembali ke kelasnya ya Nak, dengan niat baru dan juga semangat yang baru, dengan potensi yang ada pada diri Nak RA yang menunjukkan Nak RA lebih percaya diri. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga ya Nak. Saya permisi ke kelas dulu ya, Bu.